Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat yang kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa." Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. "Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu," ujar sesepuh Quraisy, sebagaimana dikutip dalam buku Pesona Akhlak Nabi Ahmad Rafi Usmani 2015. Namun di antara rombongan, Abu Ubaidah bin Jarrah masih menyangsingkan keputusan khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" ujarnya. Umar pun menjawab bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan pun semakin yakin saat mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Negeri Syam kala itu sekitar tahun 18 Hijriah diterjang wabah Khuwash. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25.000 kaum muslimin. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal akibat wabah Khuwash adalah Muadzin ibnu Jabal, Abu Ubaidah, Sabril ibnu Hasanah, Al-Fadil ibnu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Seperti diketahui, saat ini wabah virus corona menyambut awal tahun 2020, di mana wabah ini telah membunuh lebih dari 41 orang dan menginfeksi 1.300 orang secara global. Salah seorang dokter yang berada di garda terdepan dalam memerangi virus ini, Liang Wudong, dinyatakan meninggal dunia Sabtu 25 Januari di Cina. Hingga saat ini, otoritas kesehatan dunia tengah berjuang untuk mencegah wabah coronavirus ini menyebar lebih jauh.